Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afada alaina min barakatihi wa amadana bimadadihi birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahil anbiya wal mursalin wal awliya wal arifin wa jami' ibadillah salihin wal muallifin asyarihin wa khassatan man allafa hadzal kitab syarif lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang moho welas ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahim tur kang moho welas ing dalem akhirat fakot. Alhamdu utawi sekabehi puji lillahi iku tetep kedua Allah Al-Wahidi kang persifatan ijen, Al-Wahidi kang persifatan ijen, Al-Qahhari tur kang moho merba mesiso, Al-Qahhari tur kang moho merba mesiso. Al-Aziz turdat kang mulya, Al-Aziz turdat kang mulya, Al-Ghaffari zat kang moho zat kang banget ngepurani, Al-Ghaffari zat kang banget ngepurani, Al-Ghaffari zat kang banget ngepurani. Mukawwiril laili kang ngubengaken bengi, alan nahari ing atase awan, alan nahari ing atase awan, alan nahari ing atase awan. Tadzkiratan krana ngelingaken liulil kulubi kedue pira-pira wong kang anduweni peninggal ati, liulil kulubi kedue wong kang anduweni peninggal ati, wal absari lan pira-pira peninggal, wal absari lan pira-pira peninggal, wa tabsiratan lan krono ngilingaken wa tabsiratan lan krono ngilingaken lidzawil albabi kedue wong kang anduweni kelimpatan, lidzawil albabi kedue wong kang anduweni kelimpatan, wal i'tibari lan pemilang-milang, wal i'tibari lan pemilang-milang wal i'tibari lan pemilang-milang, alladzi aiqadha kang nangiaken sapa Allah, sapa alladzi min khalqihi saking makhluki, alladzi nangiaken man ing wong, istafahu kang milih sapa alladzi hu ing man, fazahadahum moko napaaken memberikan sifat zuhud sapa alladzi hum
ing khalqihi fi hadhihi dari ing dalam ikilah fi hadhihi dari ing dalam ikilah desa akhir desa dunya wa syaghalahum lan nungkulaken sapa alladzi hum ing khalqihi utawa ing ulul qulub wal absar bi muraqabatihi kalawan oleh nginjen-nginjeni alladzi wa idamatil afkari lan ngelanggengaken pikiran wa mulazamatil itti'adhi lan netepi ngalap pitutur wal iddikari tegese ngalap pitutur. Alhamdulillah saat ini kita akan mengkaji mengambil barokah dari kitab Riyadhus Shalihin. Sepanjang saya mondok dulu masih belum pernah kesempatan untuk ngaji kitab Riyadhus Shalihin ya. Di sini alhamdulillah saat ini kita bersama-sama dapat mengkajinya. Ar-Riyad ya, Riyad itu merupakan bentuk jamak dari Raudhatul Ulum. Raudhatun Riyadun, piro-piro taman ya. Taman keindahan ya. As-sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi bagi para orang-orang soleh, ketika mereka itu telah mengkaji, mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis, kalam-kalam Nabi, mereka serasa berada di taman. Jadi mereka telah memperoleh kelezatan, telah memperoleh kenyamanan di dalam mengkaji. Nah, bagi orang-orang yang soleh dituangkan oleh Syekh Al-Alim Al-Arif Billah Muhyiddin Abi Zakaria. Dia yang menyusun kitab ini adalah Al-Alim Al-Arif Billah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin. Di sebagai hidangan bagi para pecinta ilmu ya. Jadi Riyad As-Shalihin, taman bagi orang-orang yang soleh ya. Yang konon ketika kita mondok ya, mungkin serasa tersiksa ya. Ada salah seorang santri, saya itu senangnya di pondok merasa terhibur kalau dapat kiriman. Jadi selainnya masih tersiksa ya. Jadi ngaji berjamaah, apalagi bangun malam ya, yang masih tergantuk-gantuk, itu benar-benar menjadi siksaan. Tetapi likulli syai'in ladzah ya. Pada segala sesuatu itu memang ada ladzahnya, ada kenyamanan, ada kelezatan. Nah, termasuk adalah ngaji, termasuk mondok. Orang akan menemukan lezatnya ngaji, akan menemukan lezatnya berjamaah, akan menemukan lezatnya bangun malam. Kalau para ulama itu berdasarkan pengalamannya dan kajiannya, itu mengukur dengan batasan waktu 40 hari, 40 malam. Kalau ngaji 40 hari gak pernah libur ya, terus menerus bangun malam terus menerus ya, selama 40 hari, berjamaah 5 waktu 40 hari, itu nanti akan Allah berikan ya, kelezatan itu akan ditemukan. Nah, kalau mondok sudah menemukan kelezatan, ya sudah nyaman berada di pondok ya. Terlupakan yang lain. Di rumah lupa ya, di rumah lupa. Anak-anak yang baru mondok itu ketika dihantar ya, kemudian mau ditinggal nangis ya. Kenapa nangis? Karena setahun tidak akan bertemu ya.
Di saat pandemi seperti ini, yang terbayang di benaknya adalah nggak ketemu 1 tahun. Nah, karena memang baru mondok, belum Allah berikan kelezatan di dalam mencari ilmu. Nah, kalau sudah sekian lama kok belum menemukan lezat, ya terus saja ngaji. Terus saja ngaji sambil bermohon kepada Allah. Bagaimana untuk menemukan, kalau kita saat ini sudah menemukan lezatnya ngaji? Ya ketika libur, ya. Ketika libur gak ngaji kok merasa tersiksa, itu berarti sudah senang, ngajinya sudah senang. Karena dia justru tersiksa kalau tidak mengaji, justru merasa rugi, ya. Ilmunya, waktu yang terlewatkan tidak memperoleh ilmu, ya. Tidak ada kelezatan yang hakiki selain Allah berikan orang itu lezat di dalam mengkaji. Nah, dengan harapan sesuai dengan namanya, kitab ini benar-benar dijadikan riyad, ya, dijadikan pertamanan, taman keindahan mengkaji, keindahan mengaji, keindahan mendengar firman-firman Allah, keindahan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah, sabda Rasulullah. Sampai di dalam ketika kita ngaji, ya apa supaya ngaji itu terasa enak. Sampai dalam tahapannya itu seolah-olah ketika kita ngaji itu seolah-olah seperti Nabi yang ketika Allah turunkan wahyu kepadanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, itu seolah-olah kita memposisikan sebagai kanjeng Nabi yang memperoleh wahyu dari Allah, ya. Itu tahapan supaya kita dapat menghadirkan, dapat menemukan kenyamanan di dalam ngaji. Betapa kenikmatan yang luar biasa, ya. Dapat dibayangkan Al-Quran yang dulu itu masih polos, ya. Jangankan harkat, ya, titik kosong dari titik, nggak ada titiknya. Mau dibaca gimana kalau semacam ba, ta, sa, nggak bisa dibedakan antara sin, shin, ya, sod, dot, ya, nggak ada titiknya, jim, ha, kho. Nah, sekarang sudah lengkap, ya. Betapa sia-sianya waktu kita kalau kita tidak gunakan untuk mengaji, untuk mengkaji, untuk memahaminya. Jadi harapan besar, ya, sesuai dengan namanya kitab Riyadhus Shalihin, berangkat dari kitab Riyadhus Shalihin, setiap mengkaji ilmu kita sebagaimana berada di taman, ya, berada di dalam keindahan. Nah, di dalam kitab ini Al-Musannif memulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada berapa pujian itu? Ada 4, ya. Pujian itu ada 4, yang semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillah diluwatan ats-tsana bil lisan alal jamil. Pujian secara lafaz menurut istilah, menurut lughat, ya. Menurut etimologi, alhamdulillah itu adalah ats-tsana bil lisan alal jamilil ikhtiyari ala jihati ta'dzim, yaitu sanjungan dengan diekspresikan dengan lisan, ya, atas keindahan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah dengan kesehatan ini kita diberi semangat untuk mengaji, walaupun di jam-jam yang kurang bersahabat, ya. Jam-jam gini sudah jam-jam istirahat, ya. Jam-jam ngantuk. Apalagi kalau nanti sudah full, ya, sekolahnya. Mulai jam 7
otak sudah diperas ya, otaknya sudah diperas untuk mikir ya. Bagi yang mau berpikir, dan memang harus berpikir ya. Tugas kita adalah berpikir ya, karena Allah karuniai pikiran, maka pikiran yang ada itu harus kita syukuri ya, dengan memikirkan apa ya, mikirkan ilmu. Tugas kita adalah saat ini adalah concern di dalam ilmu ya. Sementara menurut uruf yang dikatakan alhamdulillah itu adalah fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'imi, adalah suatu perbuatan yang tumbuh dari pengagungan terhadap Allah yang memberikan nikmat, dikaunihi mun'iman ya, karena keberadaan Allah zat yang memberikan nikmat. Berikan nikmat kepada siapa? Ya alal hamid, kepada orang yang mampu bertahmid, memuji ya, yang mampu memuji kepada Allah dan kepada yang lainnya. Jadi segala puji bagi Allah ya. Sanjungan apapun adalah miliknya Allah. Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Hanyalah Allah yang layak untuk disanjung. Hanyalah Allah sendiri, kemahaesaan Allah yang layak untuk memperoleh sanjungan. Al-Qahhar, Al-Qahhar itu zat yang maha memaksa ya. Kekuasaan Allah yang memaksa, yang tak dapat dihalangi ya. Qahrul khalaik ya, Allah maha memaksa makhluknya. Kita dipaksa dibentuk seperti ini ya, terserah Allah itu ya. Katakan fisik kita seperti ini ya, bisa mengelak ya, kakinya 2, tangannya 2, dan organ-organ yang lain yang adanya seperti sekarang, itu juga adalah pemberian Allah dengan sifatnya yang Al-Qahhar, yang tidak satupun makhluk dapat menghalangi kemauan Allah ya. Maha kuasanya Allah di zaman azali ya. Apapun yang Allah kehendaki kana, fama syaa kana, yang Allah kehendaki mesti ada, mesti terwujud. Wa man lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki Allah ya tidak ada. Al-Aziz, Allah yang maha mulia. La yughalibu fi hukmihi, yang juga tidak dapat mengalahkan dalam ketentuan Allah, dalam keputusan Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkan, dan tidak ada yang dapat menolak, tidak ada yang dapat menghalangi. Kemudian Allah yang Al-Ghaffar ya, Al-Ghaffar, Allah yang maha pengampun. Al-Ghaffar itu as-sattar ala dzunubil uswati, Allah yang maha menutupi segala dosa-dosa pendurhaka ya. Segala dosa para pendurhaka, orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tutupi, tidak Allah expose ya. Nah karenanya dari sifat Al-Ghaffar ini, maka kita tidak boleh mempublikasikan dosa-dosa kita. Dosa kita sendiri itu jangan dipublikasikan, apalagi juga kesalahan-kesalahan orang lain. Allah saja nutupi ya, maka kita juga harus menutupi keburukan, kesalahan kita ya, dengan tujuan setiap kesalahan, kekeliruan itu cukup dilakukan sekali saja, cukup dilakukan sekali, kalaupun kepleset, kalaupun terpaksa nah, jadi apa yang telah dikerjakan ya, yang tak mampu untuk menghindarinya ya jangan dipublikasikan,
jangan disebar luaskan. Kadang ada sebagian orang yang justru puas ya, menyebarkan keburukannya sendiri, menyebarkan aibnya sendiri. Saya hebat ya, iso minum minuman keras 2 botol gak mabuk. Bangga dengan minum keras karena tidak mabuknya ya. Bangga memperkosa 24 orang semalam ya, karena kuat. Seperti siapa itu? Seperti Mike Tyson. Dulu waktu jaya-jayanya Mike Tyson itu konon di dalam beritanya semalam itu bisa memperkosa sebanyak 24 orang. Betul-betul laki-laki ya. Memang hebat ya. Karena waktu itu menangi. Anda sudah kelahiran tahun berapa itu? Mike Tyson itu sekitar dulu tahun 86 ya. Kalau orang nonton tinjunya banyak yang kecewa. Kenapa? Karena baru duduk sudah KO musuhnya ya. Nah, keburukan yang pernah kita lakukan maka kudu ditutupi. Telah ditutupi segera beristighfar. Mukawwirul lail, Allah yang menjalankan malam, menggonta-gantikan malam dan siang. Nah, ini cara Allah menstabilkan alam. Nah, dapat dibayangkan misalnya cuma malam saja, apa akan ada kehidupan ya? Atau sebaliknya siang saja ya. Pak, kering bumi ini, kering. Nah, dapat dibayangkan musim kemarau itu ya. Musim kemarau ya masih ada malam, cuma tidak Allah turunkan air, itu tanahnya bisa pecah ya. Tanahnya bisa pecah-pecah. Apalagi kalau bumi ini hanya siang saja ya, panas saja ya. Ya mungkin kehidupan tidak akan sampai sekarang. Jadi waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Jadi malam Allah itu ciptakan supaya manusia dapat beristirahat. Waja'alnan nahara ma'asya, Allah jadikan siang itu supaya manusia dapat mencari penghidupan, dapat mencari ma'isyah. Nah, Allah yang maha wahid, yang maha qahar, al-aziz, al-ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulub. Adalah untuk mengingatkan ya, kepada mereka yang memiliki hati ya. Memiliki hati. Allah itu Esa, Allah itu Maha Qahar, supaya mereka itu dapat menggunakan hatinya. Wal absar, pandangan mata hati ya, memiliki mata hati. Wa tabsiratan liulil albab, juga untuk mengingatkan bagi mereka yang memiliki kecerdasan spiritual ya. Albab itu jamaknya lubbun. Nah, lubbun itu apa? Lubbun itu memeras ya. Memeras kemampuan berpikir ya. Jadi nalar berpikirnya betul-betul dimanfaatkan. Dari usaha keras berpikirnya ya, kemudian menumbuhkan, Allah berikan temuan-temuan dari hasil pemikirannya itu. Ini dikatakan ulul absar ya, ulul albab ya, ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan spiritual ya. Wal iktibar, iktibar itu apa? Dapat mengambil pelajaran. Di dunia ini serba pelajaran semua ya. Kalau mau mengamati ya, apa yang kita lihat ini adalah sebuah pelajaran semua. Tidak usah jauh-jauh ya, di sekitar kita ini ya. Di sekitar pondok ini. Pondok ini sudah berapa tahun usianya dari saat pendirian. Sudah dapat
meluluskan atau sudah dapat membentuk beberapa manusia ya. Jadi segala apa yang disaksikan, segala apa yang dilihat itu dapat diambil pelajaran. Diambil pelajaran itu yang bermanfaat digunakan, yang mudarat dijauhkan. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu. Yang Allah bangkitkan dari orang-orang yang telah Allah pilih dari makhluk Allah. Wa zahhadahum fi hadhid dar. Kemudian sebagian orang juga Allah pilih untuk bisa memiliki sifat zuhud. Zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu topo dunya. Artinya dunia dan segala isinya itu enggak masuk ke dalam hatinya. Tidak masuk ke dalam hatinya. Bukan berarti orang zuhud itu tidak mau dunia, tidak mau memanfaatkan dunia. Dia tetap memanfaatkan dunia, tapi dunia tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Punya mobil Alphard lah, ya, termasuk mobil yang mahal Alphard itu, tapi tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Punya tempat tinggal yang megah, ya juga tidak masuk ke dalam hatinya. Ukuran tidak masuk ke hatinya gimana? Mobil Alphardnya keserempet misalnya, nggak berpengaruh di hatinya, ya, nggak sampai kepikiran. Waduh, kalau ngomong waduh ya berarti masih lengket di hatinya. Ya. Ini harus memperbaiki, membenahi, butuh berapa biayanya. Yang menjadikan dia susah itu masih belum zuhud, ya, belum zuhud. Orang zuhud itu sudah tidak berpengaruh dengan dunia seisinya. Ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ya kaya raya, tapi orangnya ya zuhud. Ya. Orang yang hanya memiliki ayam satu saja, ya, tapi ayamnya merepotkan dirinya, merepotkan hatinya, ya tidak zuhud itu, tidak zuhud. Andi ajam nih ngitung, apa itu tak mulai malam bingung, ya. Itu hatinya berarti masih isi dunia, ya. Punya harta berlimpah, malam tetap nyenyak tidur, wis gak khawatir dengan pencuri, tidak khawatir dengan perampok, ya. Karena wis gak ngereken dunia. Kalau dunianya banyak, kekayaannya banyak, tapi segala bentuk kekayaan tidak masuk di hati, itu namanya zuhud, ya. Zuhud di dunia. Wa syaghalahum bi muraqabatihi. Kemudian dia sibuk, Allah berikan kesibukan dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Dan betul Allah itu selalu mengawasi kita, ya. Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Allah itu lebih dekat kepada kita ini, lebih dekat dari hablul warid, ya, urat nadi, urat leher. Allah lebih dekat kepada kita ini melebihi dari urat nadi, urat leher kita. Jadi kemanapun selalu merasa diawasi oleh Allah. Jika Allah berikan muraqabah seperti itu, maka tentu orang itu akan menemukan ketenangan dan dijauhkan melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Karena setiap akan melanggar merasa diawasi oleh Allah, ya. Nah, muraqabah ini, pengawasan ini sekarang sudah dapat gambaran dengan kecanggihan teknologi, ya. Gambaran seperti apa? Ya CCTV, ya. Di pondok berjajar CCTV, di pojok luar sana ada CCTV-nya, di gerbang ada, di area pondok ada. Jika dia sadar di pondok ini dipasang CCTV di setiap sudut, maka setiap masuk dia pasti merasa diawasi. Ketika sudah merasa diawasi, niatan-niatan buruk itu tidak akan dilaksanakan, ya.
ya ada banyak pao mbak mana ya pas pasangan pao yang merasa terekam ya, merasa terlihat. Kemudian di kantor pengurus ada kameranya ada kameranya. Nah, ketemu lah gambaran CCTV muraqabah kepada Allah itu seperti itu ya. Jadi kemanapun kita selalu merasa diawasi ya, disibukkan dengan pengawasan kepada Allah, disibukkan dengan merasa diawasi oleh Allah. Wa idamatil afkar, kemudian pikirannya selalu sibuk ya. Kontinu terus mikir ya. Si hafalan, si mikir bagaimana pemahamannya yang dihafal itu, apa menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal nadoman ya. Jadi betul-betul diperas ya. Dan kesempatan itu adalah saat ini ya. Orang itu semakin hari maka akan semakin bertambah kesibukannya. Nah, mumpung kalian ini belum sesibuk pada masa yang akan datang, maka fokuskan ya. Pikiran kalian fokuskan belajar ya. Fokuskan belajar, karena kesempatan ini tidak akan terulang ya. Kesempatan hari ini, saat ini tidak akan terulang. Jika ini kita lalui tanpa ada hasil, jelas di kemudian hari yang ada adalah penyesalan. Sampai sebagian guru dulu kepada segenap siswa itu memaksa supaya kitabnya dilengkapi, sasaannya dilengkapi. Karena suatu saat ketika dibutuhkan, ya tidak mesti harus disebarkan kepada orang. Misalkan butuh dirinya sendiri ya, ingin mutola'ah, ingin belajar sendiri. Nah, ketika sudah lengkap ya, sudah agak repot cari kamus ya, tidak usah repot cari kamus. Karena sasaan itu adalah membantu untuk faham. Kita belajar untuk faham, kemudian untuk bisa diamalkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah, keimanan kita bisa bertambah. Nah, isoi bertambah iman itu lek paham ya kan ya. Ketika ayat-ayat Allah itu dibaca itu paham. Ketika paham. Nah, kalau tidak paham, apa yang dapat menambahkan keimanan? Nah, itulah pentingnya ngaji ilmu alat, ngaji nahwu sorof ya. Nahwu sorof tujuannya apa? Cek ngerti. Karena nahwu sorof itu ya harokatnya untuk membantu faham ya, harokatnya di kitab-kitab gundul. Nah, ini kebetulan kitabnya lengkap dengan harokat ini. Cari lagi ya, itu tadi dulu di zamannya Rasulullah ini betul-betul gundul ya, bukan gundul kayak kitab kuning yang lain itu. Kalau kitab yang lain sih ada titik ya, sih ada tanda. Wa mulazamatil itti'ad, lan tetepe ngalap pitutur, wal idzikar lan tegese ngalap pitutur ya. Jadi terus menerus mengambil pelajaran, jangan pernah merasa bosan ya. Pertanda orang yang telah menikmati sebuah ilmu tidak pernah bosan dengan ilmu. Orang yang hebat rekreasinya dibaca, rekreasinya di dalam membaca. Nah, misalkan sekarang mempelajari Riyadhus Shalihin ya, jenuh, dia akan merasa terrekreasi, pindah ke kitab yang lain. Jadi benar-benar menjadi kutu kitab ya, menjadi kutunya kitab, artinya terus gemar membaca. Nah, iso seperti itu ya, dia akan menjadi orang yang alim, orang yang hebat ya.
dikatakan la yazalur rajulu aliman ma talaba, ya. Seseorang itu akan senantiasa memperoleh label orang alim, ya. Akan memperoleh label orang alim sepanjang dia mau belajar. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Kalau ada orang kok sudah merasa pinter, ya, menduga dirinya pinter, oh saya wis tamat aliyah, saya wis S1, S2, wis doktor umpama, ya. Kemudian perai nggak belajar, nggak ngaji, faqad jahula, maka sebenarnya dia sudah berada di dalam kebodohan. Jadi yang dikatakan orang alim itu adalah orang yang terus-menerus belajar, ya. Tidak ada berhenti dari belajar. Telah diingatkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa kewajiban mencari ilmu itu mulai terlahir sampai ke liang lahat. Di liang lahat itu masih ngaji. Siapa gurunya? Siapa gurunya di liang lahat? Di kuburan. Siapa yang bertindak sebagai guru? Kalau di sini ya jelas, ya, gurunya, ustadz-ustadznya, kiainya. Di sekolahan jelas. Kalau di kubur, ya apa sih? Hadisnya Rasul itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi. Apa mahad itu? Buayan ibu, ya. Pangigendong dari ibu. Siapa gurunya situ? Wong saat itu disuruh mencari ilmu. Apa mungkin mencari ilmu di saat di dalam buayan ibu? Sebenarnya kita menyerap ilmu itu semenjak berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu, ya. Karena saat itu telah Allah berikan pendengaran, ya. Walaupun organ yang lain itu belum aktif, tapi pendengaran sudah aktif, ya. Mata belum aktif, ya. Belum mampu melihat secara zahir, tetapi telinga ini sudah aktif, ya. Siapa gurunya di saat itu? Ya, terutama adalah sang ibu yang memiliki jaringan langsung, ya, kepada sang janin, kepada sang anak di dalam kandungan, dan orang-orang sekitarnya. Jadi suara di sekitar bayi itu mampu direkam. Nah, makanya dianjurkan, ya. Kenapa sih kalau kandungan 4 bulan kok sih membaca surat 7, ya. Surat Maryam, surat Yusuf, Tabarok, ya. Kemudian Al-Kahfi dan lain-lain. Itu harapannya adalah tabarrukan, ya. Tabarruk kepada surat-surat yang dibaca itu. Apa ada pengaruh dengan bayi? Ada, ya. Apalagi diminumkan. Setelah baca sekian orang disebul, kemudian diminumkan kepada calon ibu. Pengaruh besar itu, pengaruh besar. Jadi kita semenjak dulu usia 4 bulan dalam kandungan itu telah Allah berikan kemampuan untuk merekam suara-suara di sekitar ibu. Di sekitar ibu. Nah, kalau ayahnya sudah sering ngaji, ya, apalagi ibunya sudah sering ngaji, baca Al-Quran dulu, maka bagi sang anak ketika lahir kok diajarkan qiraati, ya, abata saja cepet, ya. Kok iso cepet? Ya karena sudah tidak asing dalam pendengarannya, ya. Mulai 4 bulan dulu sudah sering dengar huruf-huruf itu, ya. Nah, inilah pentingnya, ya, pentingnya. Umpama bapak ibunya seneng nyanyi-nyanyian, lagu-laguan, ya. Ketika bayi, ya, anak-anak dengar lagu cepet hafal, ya. Kok iso cepet? Karena mulai dalam kandungan tidak asing kalimat-kalimat seperti itu. Nah, jadi gitu, ya. Kemudian yang bertindak sebagai guru ketika kita bayi, ya lingkungan sekitarnya itu. Makanya disunnahkan diadzani dari telinga
yang kanan ya. Diperkenalkan ya sifat-sifat Allah ya, di dalam azan itu, diperkenalkan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah, diperkenalkan syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikenalkan ajakan-ajakan untuk sholat, dikenalkan keberuntungan bagi orang yang sholat ya. Sehingga setelah tumbuh menjadi anak-anak, kecenderungan baik itu nampak. Waktu kecil dengar adzan kepengen ke mushola, pengen ke masjid. Itu namanya athar, itu dampak ya. Dampak ketika dulu oleh bapaknya diadzani ya. Dengar adzan gak berpengaruh ya. Gak ada niatan untuk datang ke masjid, jangan-jangan dulu tidak diadzani ya. Kok ada kerentak di hatinya pengen mondok ya. Ya mungkin dulu asar dari waktu diadzani ya. Nah, kemudian sampai sekarang sudah berada di pondok. Nah, kemudian sampai liang lahat dulu, siapa nanti gurunya? Sampai ke liang lahat itu kita masih belajar. Guru terakhir adalah umumnya adalah Pak Mudin ya, yang mentalkin itu ya, yang mentalkin. Apa talkin itu? Marrabbuka ya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, bagi orang yang sudah ngaji, apalagi belajar nahwu ilmu sarraf ya, pertanyaan seperti itu dianggap sebagai pelecehan ya. Masa saya sih ditanyakan gitu? Kalau saya sudah paham siapa Tuhan kita itu, masa kita sih ditanyakan Nabi? Tiap hari, tiap saat kita sudah berselawat kepada Nabi, sudah menyanjung kepada Nabi ya kayak anak yang telah lulus aliyah ya, sudah sarjana, kok dikasih soal nyatika ya, dianggap sebagai pelecehan ya, dianggap sebagai pelecehan. Loh, orang-orang yang beruntung ya, ada yang beranggapan seperti itu nanti dikubur. Masa yang ditanyakan malaikat kok cuma itu ya. Tapi bagi mereka yang tidak beruntung ya, ketemu malaikatnya saja wis ketakutan itu. Mau digambarkan giginya tembus yang atas, tembus ke dasar bumi ya. Kemudian gigi yang bawah tembus ke langit ya. Horor ya, menakutkan ya. Lihat wajahnya saja wis takut, wis tidak bersahabat, apalagi sampai memunculkan pertanyaan ya, semakin takut ya. Tapi bagi orang yang beruntung, malaikat itu akan menyambut dengan kesantunan, dengan penuh persahabatan, sehingga tidak ada perasaan yang menakutkan. Wa waffaqahum lan nuduhaken sapa Allahum ing ulul albab atau ulul qulub lidduubi maring adat, lidduubi maring adat fi taatihi ing dalem taat ing Allah, fi taatihi ing dalem taat ing Allah fi taatihi ing dalem taat ing Allah. Wa ta'ahubi lan cawis-cawis lidaril qaror krana daerah nggon tetep ana inggon tetep yakni di akhirat. Wal hadari lan wedi mimma saking barang yuskhituhu kang bentukaken apa mahu ing Allah. Wa yujibu lan majibaken apa ma darul bawari ing desa kesasar. Darul bawari ing desa kesasar. Darul bawari ing desa kesasar.
darul bawar ing desa kesasar. Wal muhafadzati lan ngelanggengi ngreksa ala dzalika ing atase mengkono taufik ila akhirih, ala dzalika ing atase mengkono taufik ila akhirih, taufik li ta'ahub liddu'ub. Nah, taufik liddu'ub ma'ata ghairil ahwali sertani awai pira-pira tingkah, wal atwari tegese pira-pira tingkah. Kemudian wa wafaqahum, Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk. Jadi Allah menciptakan kekuasaan pada seseorang bisa taat, ya, bisa taat. Ya, termasuk kita, termasuk orang-orang yang taat, ya, gelem mondok, gelem ngaji, ya, bisa taat untuk mengabdikan diri. Nah, ini tidak ada lain kecuali pemberian dari Allah. Taufik itu hanyalah pemberian dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa ma taufiqi illa billah, ya, tidak ada yang dapat menunjuki saya kecuali dengan petunjuk Allah. Di dalam surat An-Nisa disebutkan juga in aradna illa ihsana, tidaklah kami kehendaki kecuali dalam kebaikan. Wat ta'ahub, untuk bersiap-siap, ail istidad lidaril qaror, ay daril akhirah. Ketika kita berada di dunia ini untuk bersiap-siap untuk menuju ke akhirat, ya, ke akhirat. Bekal ke akhirat itu memang harus benar-benar dipersiapkan, ya. Kita saja kalau mau ke Wali Songo, ya, ziarah Wali Songo itu loh, masih melaksanakan persiapan kesehatan, persiapan bekalnya. Mau beribadah ke Mekah, ya persiapan bekal lebih besar, persiapan kesehatan. Apalagi ini persiapan menuju akhirat, tempat yang selama-lamanya. Nah, persiapan bekal itu Allah berikan adalah ya saat ini, ya, saat ini wal hadar, ya, supaya dapat selalu waspada, menghindarkan dari sesuatu yang membuat Allah murka. Wa yujibu darul bawar, ya, sesuatu yang membuat murka bagi Allah adalah segala hal yang menjadi kerusakan. Wal muhafadzatu ala dzalik wa ata ghairul ahwal wal atwar. Terus Allah senantiasa menjaganya dari segala perubahan-perubahan ahwal, perubahan kondisi, ya. Karena kondisi manusia itu tidak menentu, ya. Saat ini kenceng ngaji, ya, semangat ngaji, bisa-bisa beberapa jam kemudian lemah, gitu. Itu sudah menjadi kebiasaan manusia, ya. Nah, keberadaan yang senantiasa berubah-ubah itu Allah mudah-mudahan tetap menjaganya, tetap diberikan keistiqomahan di dalam belajar, ya. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan?